Hai, kali ini kita belajar dari hidup seorang Jotirta yang mengalami tuntunan Tuhan yang membawanya ke Bali dan kini melayani dan membina narapidana anak-anak agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat untuk bekerja dan berhasil. Tapi mengapa ya dia bukan lagi vokalis Saint Loco? Kita tanya saja langsung Jotirta. Silakan dibuka, biar saya buka acara. Hai, ketemu lagi di Sophie Nafi Talks, You Are Loved. Apa kabar sampai dengan hari ini? Hari ini saya punya seorang tamu spesial yang sebenarnya kami sudah cukup lama penasaran dengan kisah hidup beliau ini. Saya langsung kenalkan saja Jotirta. Johan Tirta ya? Johan aslinya namanya? Johan. Jotirta nama panggungnya guys. Ya, orang panggil Johan betul. Akhirnya jadi Jo. Ya, Jotirta ini adalah seorang musisi ya. Dulu itu mungkin teman-teman ada yang tunggu ya siapa ya kayak kenal ya. Kadang-kadang kan kita suka harus di-refresh memorinya. Kalau teman-teman Saint Loco pasti hafal karena kalau kalian adalah apa nama fansnya Saint Loco dulu? Family of Loco. Family of Loco pasti tahu. Gue mah tahu Jotirta siapa. Oke, Jotirta asli mana sih? Lahir di mana? Kota besar, kota kecil? Jakarta. Oh Jakarta, lu asli Jakarta tuh? Bener-bener lahir Jakarta, Oke. emang orang Jakarta juga. Oh emang orang Jakarta. Anak keberapa dari berapa lo? 2. Dari? 3. Oh 3 bersaudara ya? Kakak, tengah. adik, cowok, cewek? Cowok, cewek. Oh, Jadi cowok, cewek. yang adiknya cewek. Dan Cewek. mereka semua di Jakarta? Jakarta. Oke. Satu udah almarhum. Oh, Adik. yang adik? Almarhum. Turut berduka. Kapan ini kejadian? Baru tahun lalu. Oh, I'm so sorry. Umurnya jauh dari kamu? 2 tahun di bawah. Dan waktu itu kamu udah di Bali berarti ya? Speaking of Bali, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, oh iya bener ya Jotirta waktu itu dulu Saint Loco, kemana ya dia? Ternyata tiba-tiba, twing, dia muncul ada di Bali. Dan setelah kita kepo-kepoin sosmednya, rupanya bukan hanya liburan, tapi rupanya sudah menetap di Bali. In a short sentence, tahun 2019 pindah ke Bali? Ya. Oke. In a short sentence, waktu itu For good. pindah tuh kenapa? Pendek dulu aja sebelum nanti kita masuk ke panjangnya. Atau lu mau langsung panjang kali? Jangan-jangan. Boleh kok. Boleh. Pendeknya apa ya? Gue tuh di sini tuh susah ya jelasinnya. Karena tuntunan. Waktu itu kita ngerasa, wah Bali tuh cocok banget ya. Maaf kita tuh kamu dan istri. Ya, gue sama istri itu ngerasa cocok banget ya Bali buat anak-anak kita nih. Anak-anak yang masih kecil ya, emang yang masih yang kedua tuh baru mau naik SMP. Yang kecil-kecil masih jauh tuh, masih baik-baik. Total ada berapa? Ada 4. Ada 4, oke. Yang paling besar usia? Sekarang 21. 21, oke. Wow. Iya. Parenting a young adult loh ini, bukan child ya. Terus yang kedua SMP. SMP waktu itu. Sekarang? Sekarang udah SMA. Mau kelas 2. Yang ketiga? Yang ketiga sekarang mau 6. Oke. Ya, mau 6 tahun, yang keempat mau 5. Oke. Udah nih, tutup pabrik apa? Udah, tutup pabrik tuh. Pabrik udah di close. Kadang-kadang kan masih ada yang enggak, aku pengen nambah lagi gitu nggak ya? Ya boleh lah nanti kapan-kapan ngobrol-ngobrol juga ya. Iya ada ceritanya itu. Ada ceritanya. lagi? Wah. Oke. Luar biasa Tuhan buat. Luar biasa ya. Luar Oke. biasa. Saya simpan. Sekarang yang ini dulu. Yang Kan ini dulu. pindah karena tuntunan. Kita ya sebutlah kayak gitu. Susah dijelaskan karena tuntunan. Kalau secara di luar tuntunannya kita ngerasa oke sih Bali cocok buat anak kita, environmentnya oke, udaranya oke. Yuk, gue juga bosen sama mall nih gitu. Coba deh kita Cari pembenaran juga sih. Iya. Karena tuntunan kan. Iya. Padahal gue nggak pengen tuh ke Bali. Maksudnya nggak pengen nggak pengen ninggalin Jakarta karena gue udah nyaman. Nyaman Pastilah. artinya karena ya di dunia kita entertainment ya, duitnya di sana perputarannya. Panggung-panggung banyak kan di sana. Itu yang pertama kali gue khawatirkan ya. Oke. Awalnya. Ketika lu bilang tuntunan berarti kita bicara spiritual ya. Spiritual. Lo
bisa mengetahui, Tuhan. mendengar ada Ya, suara. bukan spiritual yang Iya, dari pegunungan spiritual. ya. Ya, enggak. Spiritual meaning sebagai manusia yang spiritual, lo mendengar tuntunan dari penciptamu. Sana, ke Jo, Bali aja. jalan ke Bali. Jalan ke Bali. Itu nyampein ke istri awalnya gimana? Iya, bersyukur ya waktu anak ketiga kita jalan ke Bali, terus sama-sama dapet Oh, sebenarnya. bareng dapat wahyunya Pewahyuan, gitu. ya, tuntunan Bali asik ya, gitu. Bali asik juga. Awalnya memang kita diberikan tuntunannya tuh nyaman di sini dulu. Tapi kan pada saat balik lagi ke Jakarta, bung, inilah dunia nyata. Lu nggak bisa Lupa. tinggalin Jakarta, men. Lu nggak bisa tinggalin Jakarta, nggak daging, ya. Apa kekhawatiran tuh muncul. Tapi tuntunan kuat. Akhirnya, in a short sentence ya, akhirnya kita milih untuk sepakat sama istri, gua sama istri, yuk kita respon ini benar-benar panggilan. Oke. Ada tuntunan diresponi. Bam, nyampe bawa anak bawa istri. Bawa anak, bawa istri. Adjustment pertama kali apa yang lo inget kalau gue tanya sekarang yang harus lo lakukan sebagai keluarga saat itu? Adjustment penting nih langsung. Ya, sama seperti lu pasti ya. Pasti tempat tinggal, Ya. tempat makan, itu kan udah yang utama, ya kan. Yang adjustment pasti gue nyari tempat tinggal. Gue nyari tempat tinggal yang oke buat istri kan. Sama kayak suamimu pasti mentingin istrinya, kamu suka di mana mas? Ya kan? Iya dong. Happy wife, happy life Happy ya. wife, Ya, happy wife, ya, ya. happy wife. Harus Happy nyaman life. dulu. Harus nyaman sama anak-anak. Jadi gue ngikutin makanan istri. Jadi gue cari itu makanan yang selera buat, terutama buat istri gue. Oh, dia senangnya model apa? Makanan. Iya, karena orang Manado ya sukanya pedes dan tidak berbumbu yang macem-macem, ya, kan. ya. Jadi ya kita cari tempat makan. Rica-rica, rabe tomat, pokoknya masuk, woku-woku, ya. woku masuk. Jadi setelah makanan ya udah, tempat tinggal, makanan itu yang utama sih. Karena di family kita itu penting saat makan itu, di meja makan tuh banyak yang bisa kita bicarakan kan. Saat makan, setelah makan, ya kan, warm banget di meja makan. Kita bisa ketawa, kita bisa nangis, kita bisa apa, ya kan, di sana gitu. I see. Jadi ya penting. Oke. Bahan makanan kita harus cari di mana yang. Iya, berarti itu menentukan tempat tinggal dong, karena Menentukan tidak tempat semua tinggal. area di Bali beda loh. Bali dipakai tinggal dan ketika kita liburan itu beda sekali. You liburan mau pakai online pesen semua bisa sampai, tapi begitu tinggal di sini memang harus yang kira-kira ada tukang makanan di situ yang cocok nggak buat Betul. keluarga kita, begitu kan ya? Betul, tempat beda. Jadi ya otomatis gue nyari di tempat tengah kota pada akhirnya, yang dimana di situ kita bisa semua, kita bisa dapetin semua. Sentral sih Sentral, area. ya pasarnya di situ, anything lah, semua kebutuhan rumah tangga. So kita bisa mandiri. Bilangnya ke anak-anak pindah waktu itu apa? Kalau zaman kita nih berdua, karena anak-anak waktu itu masih kecil ya, 12 tahun dan mau 9 ya, 8 mau 9, kita bilangnya kita mau liburan, tapi lama. Memang nggak bohong, karena saat itu sebagai orang tua kami berdua di 2016 ketika pindah ke Bali, kami pun sendiri yang waktu itu mendengar tuntunan masih yang berusaha, masa sih tapi gitu, masih nanya gitu. Jadi kita belum ngerti jelasin ke anak. Namun ketika akhirnya 3-4 bulan berlalu, baru kita bilang kita akan stay di sini. Dan mereka udah oke. Nggak oke. Aku dimusuhi 1 tahun sama anakku yang nomor 1, tapi I'll save it for another story. Kalau di keluargamu gimana? Karena kan ada yang SMP itu waktu itu. Dia, yang SMP oke. oh malah nggak apa-apa. Yang Kamu mau kan naik pisahkan SMP. dia dari teman-temannya. Kebetulan dia di umur itu masih oke. Masih oke. Oke. Walaupun memang kelihatan sih agak lemes ya. Karena dia baru dapat teman di SD-nya, mau naik SMP, tapi oke lah, dia masih tergolong oke. Yang nggak oke yang pertama, which is akhirnya memang nggak ikut. Oh, nggak ikut. Nggak ikut, stay di Jakarta. Oke. Jadi memang ya itu win-win solutionnya di situ. Kita tetap keep in touch, dia di Jakarta, kita di Bali. Nah yang kedua aman, yang kecil-kecil lebih aman lagi lah. Ya, masih kecil bayi. lebih aman ya. Yang pertama ya 21 tahun ya. Waktu gimana? itu berarti masih umur 18, 17 Iya. naik Udah 18. kuliah?
mau kuliah waktu itu. Jadi dia udah mulai menentukan mau apa. Temannya di sana udah oke, udah nyaman. Jadi ya Jakarta dia. Gitu. So. Lalu adjustment soal pekerjaan tuh gimana ya? Karena kan tadi lo sendiri bilang di dunia, gue sih yang gue bilang, dunia entertainment, perputaran uang semuanya di Jakarta, perpanggungan lebih banyak di Jakarta, pertelevisian semuanya ada di Jakarta. Ya. Ketika awal-awal itu 2019 berarti lu udah eksodus ya, udah keluar dari Senoko 2018 ya? Kan gua resminya. Pindah ini ada hubungannya dengan itu nggak? Nggak ada. Dengan lo keluar? Nggak ada. Gua tuh lagi aktif pindah itu, gua lagi aktif diminta sama Killing Me Inside untuk featuring as a vocalist. Featuring itu jalan setahun, hampir setahun. Belum ada setahun. Single lagi keluar, single sama Killing Me Inside. Gue baru kasih lagu, lagi promo, gue ngejalanin promo dari sini dan manggung masih dari sini. Jadi setiap manggung lu terbang ke Jakarta, promo. Jadi gue setiap ke Jakarta tuh gue spend time seminggu Pak, minimal. boncos dong ya Pak, Bapak. Boncos. Saya tahu itu rasanya ketika harus terbang promo, mikirin duit pesawat. Boncos, karena pada akhirnya tanggung jawab di gue yang ambil keputusan ke Bali, ya gue yang harus nanggung selisihnya. Ya, gue nggak bisa bebankan ke pihak event. Nah, akhirnya kalau ya itu tadi, kalau bicara duit, gue kebalikan, bukan nyari duit. Gue ngeresponin tuntunan. So, khawatirnya tuh pas mau berangkat tuh. Tapi pas udah nyemplung, udah gue fight. Fight artinya gini, yang namanya orang fight, survive. Let's say kita bicara analoginya terjadi bencana alam. Iya. Lu nggak peduli pakai apa di badan lu survive aja. Lu mau pakai anduk juga survive aja. Go ya kan? Go all in. Apapun gua nggak ada di karir yang lama, jalan. Karena gua udah sama-sama sepakat sama istri, yuk responin yuk. Apapun. Akhirnya gue buka restoran waktu itu. Nah ini gue baru mau bilang, apapun itu kan mengandung makna yang luas, panjang kali lebar. Apapun dalam arti kita responi. Mungkin kita responi tapi aku masih bisa manggung kali ya dari sini. Jadi gini, atau mungkin nggak boleh manggung sama sekali nih. Oke, ralat. Gini. Jadi gue tuh masih manggung. Masih, oke. Ya kan tadi gue cerita gue masih manggung tuh dari Bali Jakarta. Gue masih manggung. Tapi gue sadar nih, kalau manggung terus, gue sama istri sadar. Ini gue sendiri, gue pribadi, gue sadar selama berapa belas tahun, gue tahu persis. Kalau gue nggak keluar dari zona nyaman gue ini, gue nggak akan pernah move on. Zona nyaman lo Zona apa? nyaman gue musik. Musik banget gue, pokoknya dari gue peak tuh ya, gue bayangin kelas 5 SD gue udah manggung pertama kali. Di Jakarta. Acara? Di acara kawinan orang. Nyanyi Metallica, Skid Row. Sama band tuh? Sama band abang gua. Iya. Vokalisnya tiba-tiba mau manggung nggak nggak ada, lo gantikan. Gua lagi ngikut mau nonton, ya gua aja. Ya udah gimana nih? Ya udah gua yang nyanyi. Oh, bisa ya gua yang nyanyi dengan bangganya. Loko beneran kok ya, ternyata ya loko ya. Iya. Suara belum pecah, gua ngarep. Iya, that's why kan. Gua berpikir kasih Mbak SD, Skid Row gimana tuh nyanyinya? Minum dulu. Iklan dari minum dulu. Pepita Ensan. Deg-degan loh, karena yang minum ini juga adalah ternyata nyampe sini roaster beans. Ntar kita tanya ya. Ada. Oke, jadi lu dari kelas 5 SD, lu udah nyanyi. Part of your identity adalah vokalis. Gue pencipta lagu. Dari sebelum desain logo, gue nyiptain lagu. Sudah ciptaan lagu. Tadi di belakang sebelum syuting kita ngomong ada satu nama, nah itulah BO itu tadi. Itu udah tahu, gue udah ciptain lagu untuk project-project sama Mr. BO tadi. Iya. Bobby. Nggak apa-apa, dia udah pernah duduk di bangku. Bobby udah pernah duduk di bangku panas juga, Bobby Febian. Nah. Jadi memang lo adalah singer, songwriter, dan hidup lo di musik. Iya. Lalu lo harus tinggalkan dan lo nggak tahu dunia musik di Bali bakal gimana, gitu kan? Tapi gue nggak bisa bergantung dan bersandar sama itu karena itu bukan Tuhan gue. Oke.
si musik ini. Si musik ini bukan Ya. Tuhan gue. Dulu gue bilang sih iya ini Tuhan gue, agama Ya. gue. Tapi setelah gue ketemu Tuhan yang benar, ya itu. Walaupun gue jiper, daging gue jiper, tapi ini bukan Tuhan gue, ini bukan Tuhan gue ini. Ya udah gue ikutin aja. Oke, ini menarik nih kata-kata ketika gue menemukan Tuhan gue. Bukan karena Tuhan hilang, tapi kita yang mungkin matanya masih penuh kerak, kita nggak bisa nemu di mana dia, padahal ada di sini gitu kan ya maksudnya ya. Betul. Nih Itu, gue, boleh lu mau ngomong apa? nih gue seneng banget nih untuk kesaksian yang ini nih. Karena buat gue nih, kekuatan buat gue pribadi, ada satu kisah Hagar atau Hagai sih Hagar ya. Iya. Hagar tuh diusir sama Sarah tuannya karena udah kasih anak ke suaminya. Iya. Kalau gue jadi Hagar, gila kesel banget. Anak udah gede nih sekitar 15 tahun. Pergi diusir ke entah berantah, singkat cerita di padang gurun udah mau mati nih. Udah kehausan. Nggak ketemu Tuhan tuh. Karena bete kan. Udah bete, khawatir, takut, marah. Tapi pada saat Tuhan bukakan, di situ gue baca, Tuhan bukakan mata Hagar, ketemu air. Sampai oasenya sampai sekarang nih nggak pernah berhenti. Itu karena perkara Tuhan bukain doang. Ketemu gitu loh, ketemu Tuhan di situ. Itu pentingnya ketemu Tuhan. Poin ketemu Tuhan tuh penting banget. Supaya Untuk kita siapapun untuk juga. siapapun, karena disitulah oase kita. Yang tadinya di depan mata karena bete, nangis mungkin atau nggak bisa move on nih. Padahal cuma di depan sana. Ketika melangkah lagi sedikit, move on, oase lu. Gila, minum sampai puas. Itu pentingnya ketemu Tuhan. Momen ketemu Tuhan. Lanjut. Oke, jadi lu ketemu Tuhan, lu merasa bahwa wow, saya ketemu Tuhan. Saya mengalami Tuhan, jadi nggak cuma tahu, oh ini Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, dia yang berkuasa atas semua. Tapi lu mengalami Tuhan, itu tuh di umur berapa? Waduh, ini gue jujur kalau ditanya kapan ketemu Tuhan tuh proses banget. Ya. Karena ketemu Tuhan, yang disebut gue menerima Tuhan. Gue dulu di agama berbeda. Kemudian gue melalui pertemuan pengalamannya bokap sembuh dari sakit, mau hampir meninggal, singkat cerita akhirnya gue ketemu agama yang lain lah. Nah tapi disitulah proses sebenarnya. Gue ke gereja, gue pelayanan dalam artian ya jadi pekerja ya di musik ya, sebagai singer, song leader. Tahun berapa ini? Ini tahun 92, gue masuk SMP. Udah lama ya? Dari SD masuk SMP, lo bayangin tuh. Masuk sekolah beda. Berapa minggu kemudian beda agama gue. Gara-gara bokap gue mau meninggal terus terima Tuhan. Tapi ya itu beda cerita lah. Oke, sampai mana tadi? Kapan lo merasa Ketemu Tuhan. bertemu Tuhan? Kapan gue merasa ketemu Tuhan itu pada saat gue bener-bener bilang Tuhan di dunia nggak ada. Lu ngomong gitu? Ya, padahal gue udah ngalamin pengalaman bersama Tuhan, ditolong, gue ketemu Tuhan, gue ngobrol sama Tuhan, every second gue ngobrol, tapi satu titik gue bilang Tuhan tuh nggak pernah ada. Lu marah? Gue marah, ada satu poin gue marah. Tapi gue nggak ngaku kalau gue marah. Penyebabnya gue ninggalin Tuhan karena gue marah. Tapi pokoknya satu momen gue bilang Tuhan tuh nggak pernah ada. Lu ngomong tuh ya, out loud, sendiri? Gue akhirnya pakai kekuatan gue untuk ini Tuhan gue. Lu sendiri gue sendiri itu, ya kayak iya. orang ateis lah. Yeah, you are Ya, in control of everything. Waktu itu, singkat cerita akhirnya Tuhan ulurkan tangan, tetap ulurkan tangan ke gue. Roh gue pegang tangan Tuhan, otak gue nggak mau. Otak gue nggak mau. Tapi karena itu roh gue ikutin Tuhan. Akhirnya gue ketemu lagi. Poin itulah gue ketemu Tuhan, bener-bener. Usia berapa nih? Lo ingat nggak? Kira-kira 2012 waktu itu. Oke. 2012-2013 berarti ada satu kejadian yang sangat berat dalam hidup lo dan lo merasa Tuhan nggak punya waktu buat bantu lo,
sampai lo mengeluarkan Ya. statement Masalah keluarga. nggak ada, iya lo nggak ada ternyata gitu. Ya, Ya. masalah bokap nyokap waktu itu. Oke. Jadi berat banget buat gue, tapi gue nggak, itu di alam bawah sadar gue. Di depan tuh gue nggak mau ngakuin, itu masalah gue. Sampai gue bilang Tuhan nggak ada. Wow. Gitu. Ketika Tuhan sadarkan gue, wah iya ya gue sok kuat ya. Tuhan sadarkan kapan di Pada saat dia ngelurungkan tangan, lu bayangin gue udah bilang Tuhan nggak ada. Kayak anak situ gue. juga kejadian, nggak lama dari itu Enggak, atau lo harus lumayan, nunggu? lumayan lama. Oke, lumayan jadi lama. setelah lo bilang Tuhan nggak ada, hidup lo jalanin. dari situ sebelum lo mengulurkan tolong gitu. Enggak, gue gitu. nggak minta tolong. Gue nggak minta tolong sama sekali. Terus Tuhan datangnya gimana lo nggak minta Lewat tolong? orang lain, lewat orang lain, lewat Tuhan mengizinkan kekhawatiran. Tuhan paparkan bahwa lu nggak akan hidup selamanya, dan lu butuh orang lain, lu butuh anak, lu butuh istri. Gini, gue dikasih, Tuhan izinkan dibukain. Oh lu udah nggak? Somehow gue tahu ini Tuhan, tapi gue nolak terus kan. Karena kan gue udah dengar terus suara Tuhan sebenarnya. Iya. Gue udah hidup sama Tuhan every second sebelum gue bilang Tuhan gak ada. Jadi gue dengar terus suara Tuhan. Tapi lu mute terus. Tapi gue mute. Pasti. Bukan gue mute lah, gue kecilin banget. Jadi ya, pada akhirnya orang datang, Tuhan kirim orang. Ya itu uluran tangan Tuhan. Akhirnya oke, gue nyerah deh. Tapi otak gue tetap bilang enggak. Spirit tetap ambil. Kaca-kaca nih gue. Jadi nginget momen itu bener-bener gue tuh ada di kondisi gue sadar gue nothing, tapi gue sok kuat aja gitu terus. Oh sok kuat, gue bisa. Karena apa? Kalau lo taruh kepercayaan lo di substance yang namanya Tuhan ini lagi, lo takut dikecewakan lagi atau apa? Gimana? Kan lo udah bisa rasa. Lo rasa ini gue harus nyerah sih. Ada Tuhan, tapi Iya. enggak. Kenapa enggak? Itu karena lo takut dikecewakan lagi atau Gue nanti lo PHP-in gue lagi gitu. enggak sih, somehow gue tahu Tuhan tuh dahsyat, somehow gue tahu. Lo tahu. Tahu. Tapi gue marah aja sama Oke. sama lo hidup. marah. Oke. Which is itu kan sebenarnya pada saat gue ngerti, pada akhirnya yang salah gue lah. Masalah-masalah gue beresin lah. Pilihan dalam hidup lo. Pilihan dalam ya. hidup gue beresin, hadapi. Lu bisa nulis lagu santai saja. Hadapilah semua. Iya kan? Santai saja kawan. Lagu lu ya? Iya, gue tulis santai saja kawan, hadapilah semua. Gue diingetin itu. Iya, benar-benar. Gue diingetin itu waktu gue ninggalin Tuhan. Hadapilah semua. Tetap gue mute. Seolah-olah bukan gue yang nulis. Udahlah, kayak gitu-gitulah. Jadi somehow akhirnya gue terima Tuhan lagi di situlah. Bahkan ada momen secara spiritual ya. Sebelum itu, kejadian itu, dan setelah itu sampai detik ini, gue belum pernah tuh ngalamin. Bener-bener gue ngerasain Tuhan, dan bener-bener seperti Tuhan di depan gue. Dia bener-bener nunjukin diri. Di hari lo. Di hari gue bener-bener gue menyerahkan diri gue lagi. Ya Tuhan, gue tahu gue nggak bisa apa-apa, cuma lo deh. Gue tahu selama ini, gue ngaku akhirnya. Gue tahu gue nggak punya kekuatan itu. Blum. Bentuknya cahaya. Lo bisa rasa atau Bentuknya nggak ada, bukan di mata. Bentuknya dirasa. Oke. Kan ada knowing, ada feeling, ada seeing, sight, ada hearing. ada hearing. Oke, lo berarti feeling. Feeling. Oke. He's everything He's everything. in front of me. In front of me everything, sampai gua gemeter. Dan pada saat gua gemeter, satu kata dia cuma bilang. 2 kata. 3, I'm your father. Itu yang gue missing. Terus sebelum dia nampakin diri di hadapan gue, yang gue teriak 3 kali itu father, bapak, gitu. 2 kali dalam bahasa Latin, 1 kali tiba-tiba gue bahasa Mandarin. Gue nggak bisa bahasa Mandarin, bos. Gue bahasa Mandarin. nggak bisa. Dari kecil gue walaupun ada darah Chinese, gue nggak bisa Mandarin.
tiba-tiba gue bahasa Mandarin. Satu kali gue bahasa Latin, dua kali gue panggil papa dalam bahasa Latin. Itu masih zaman Nokia, belum ada BlackBerry waktu itu. Ada BlackBerry tapi gue pakai dua handphone Nokia. Gue nggak tahu somehow orang di situ di kejadian itu gue ngerekam pakai voice note gitu. Gue kasih dengar nyokap gue hasilnya. Gue ngomong apa sih, mah? Nggak jelas lu ngomong apa. Yang jelas 3 kali lu manggil papa. Ini 1 kali lu manggil papa nih, beneran PA nih, papa Latin kan. Tapi 2 kali lu bahasa Mandarin, papa. Tuwe. Tuwe, bener. Tuwe. Gue manggil teriak. Dan di momen gue abis teriak, boom, itu terjadi. Gue inget banget. Berarti di dalam diri lu ada kerinduan terhadap figur seorang bapak. Sorry ya, gue potong. Kita hidup di generasi yang fatherless. Yes. Sekarang ini. Yes. Kadang-kadang bapaknya ada juga, tapi dia tidak hadir. Makanya sampai ada hashtag ayah hadir dan segala macam ya. Teman-teman kita tuh ada Yeri segala macam. Yeri kapan mau main kembali? Lu merasa kehilangan figur ayah itu dari kecil? Iya. Padahal bapak lu ada. Oke. Jadi ada kerinduan. Boleh nggak kalau gue simpulkan? Boleh nggak? Karena nggak tahu ya. Ini dari observasi gue aja mendengar cerita teman-teman selama ini, dan gue juga pernah punya masalah sama bokap gue. Nggak tahu nih teman-teman di sini pernah dengar apa nggak? Tapi sekali waktunya gue pernah cerita waktu itu di podcastnya Daniel Mananta. Itu ketidakhadiran bapak biologis lo itu mempengaruhi hubungan lo sama Allah Bapa di surga nggak, sama Tuhan? Iya, pada akhirnya kan yang gue cerita. Pada akhirnya gue udah berusaha banget hubungannya baik sama bokap di surga. Akhirnya gue nggak percaya ada kebapaan gitu. Gue refuse gitu loh. Padahal gue tahu itu ada. Yang gue bilang, gue yakin banget ini ada, gue tahu banget ini ada, tapi karena gue marah. Kenapa bokap biologis gue begini gitu? Mana katanya ada Bapak di surga, tapi buktinya di dunia berlaku begini terhadap kami gitu ya. Ternyata ya, in the short sentence, Bapak di surga itu ada untuk mengisi kekosongan itu. Semua dari kita orphan memang. Iya, semua kita orphan. Iya. Dialah the real father of us. Bersyukur aja lo kalau emang bapak duniawi lo baik. Betul. Itu bonus ya. Itu bonus. Itu yang gue lakuin sekarang. Itu dia. Terhadap anak-anak gue. Gue mau kasih figur itu supaya nggak sulit buat mereka ketemu sama the real father. Yang adalah Tuhan itu. Itu kan tugas kita sebagai laki-laki apalagi. Ya perempuan juga kan, kita udah satu tubuh. Yang tadi gue cerita, kita udah satu tubuh suami istri. Itu tugas kita menjadi satu pribadi buat anak-anak. Figur untuk. Jadi tapi kan ini semua terjadi jauh sebelum lo keluar dari Senloko 2018. Jauh. Berarti ketika selama lo di sana dan lo adalah artis ngetop, bahkan nama Instagram lo Daddy Rockstar. Sebelumnya itu nama gue Senjo. Senjo. Ya, Senjo. Karena kan Senloko. Oke. Oh semua Sen ya di situ enggak? Kebetulan cuman gue. Oh lu yang naruh nama lo Senjo, nama panggung ceritanya. Iya. Oke. Sampai gue punya brand namanya Senjo. Ada brand Senjo. Nah, berarti kan pada saat lo ngeband itu dan segala macem, lo udah membawa karakter lo yang baru ini ke dalam band ini kan duniawi nih, kita menghadapi duniawi lagi gitu kan. People worship you, naik panggung, apalagi vokalis. Wuh. Nah, gimana tuh? Lo proses. Oke. Proses. Gue tetap gue proses. Nggak memungkiri gue tuh up and down juga, walaupun udah kejadian itu. Kita semua sih Pak. Iya, jadi ya panggilan itu jauh dari sebelum Senloko. Oke. Pas di Senloko sama-sama juga kita sepakat waktu itu sama teman-teman. Ya dari awal. Jadi dari awal gue merintis bareng, kita sepakat tuh untuk responin panggilan Tuhan. Oh gitu, band ini ada kesepakatan meresponi panggilan Tuhan? Iya, untuk menjadi dampak.
band ini secara band Betul. keren dong harusnya Keren. konsepnya. Ya. Oke. Lagu Kedamaian itu tercipta setelah kita worship bareng Berarti dengan gaya Senloko. Lu bayangin gaya Senloko, wah di studio, wah, gua teriak-teriak tapi worship. worship, iya. Bener-bener bukannya show off, Iya. bener-bener lagi worship Tuhan. Iya. Terus kedamaian muncul. Lu marketplace ministry berarti ya sebenarnya. Yes. Oke. Awalnya. Ketika ketemu saingan utamanya Tuhan, Saingan utama. siapa tuh? Wah. Oh, uang. Oh ya, oke. Matius 6 ayat 24. Mamon. Mamon. Matius 6 ayat 24, saya ingat gua. Ya. Tuhan cuman satu pribadi yang dibilang Tuhan juga sama Tuhan Yesus. Ya. Mamon. Ya. Akhirnya bubar jalan. Nggak ada visi itu lagi. Oh, jadi awalnya ada konsep itu menurut POV lo, zaman sekarang kan orang apa-apa bilangnya POV ya. Ketika itu hadir, maka mulai terjadi dispersi gitu ya. Oke. Termasuk gua, Iya. Semua sama-sama. hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Akhirnya, ya ada Nyong yang sempat keluar dulu, kecelakaan keluar. Iya, sempat kecelakaan ya. Akhirnya balik lagi, kita macam-macam lah, hitam lagi semuanya, termasuk gua. Gitu. Tapi di momen itu akhirnya yang gue cerita ketemu Tuhan itu, walaupun naik turun, up and down, kayak analoginya kita kalau di Jakarta tuh pergi ke Ciawi, pergi ke arah puncak, walaupun ada turunan, ya jalan menurun, tapi kita Ada kok nanjaknya. enggak, kita lagi menuju puncak. Iya. Iya, nggak berarti turun terus itu ada. Bukan. Itu kan ada. Kita kadang-kadang kita turun. Oh kok turunnya? Kan Oh, kita kan gitu. menuju atas. Oh. Enggak. Kita memang turun tapi kita menuju puncak. Iya, ngerti. Gitu. Menuju ke si Iya. pegunungan. Iya. Gitu. Jadi somehow gue turun nih. Rasanya Wah, turun, tapi turun, sebenarnya tapi sedang gue dibawa lagi naik. menuju puncak. Iya. Gitu ya, puji Tuhan. Jadinya akhirnya ya meresponinya ke awal tadi, akhirnya gue ke Bali. Oke, jadi nggak ada hubungan ke Bali dengan keluar dari band ya? Nggak ada. Ini Itu semua panggilan dari dulu berproses sampai berproses. akhirnya lu meresponi dengan bisa dibilang ini adalah dengan tindakan nyata yang paling besar nggak? Ya deh berangkat kan kayak Abraham. Iya, itu yang Pack tadi. up everything, leave. Yes, itu yang gue mau Jangan share sisakan. itu gue mau share dari awal. Keinget Abraham. Jadi kayak pergi kemana? Gue masih mending tahu Bali masih asik. Abraham, buset kemana nggak tahu. Abraham kaya banget loh bos. Kaya banget. Disuruh ninggalin semua. Bawa istri sama ponakan lagi. Berat tuh. Ponakan yang nantinya bakal bikin masalah juga bisa. Anyway, jadi betul. Jadi ini pilihan gue terbesar dalam hidup. Oke. Jadi gue nggak mau main-main. Jadi pada saat itu gue masih aktif manggung, nulis lagu, ngasih lagu ke Killing Me Inside. Masih diminta lagu kedua, tapi gue akhirnya gue cut. Gue cut karena bukan karena gue gimana, karena gue mau fokus. Mendengar. Ya, ngeresponin. Akhirnya gue bikin restoran Di Bali ini? di Bali, di tengah kota. Apa namanya? Akhirnya namanya Red Hot Spicy Food. Wah. Nggak jauh-jauh Manado dari. nggak? Manado. Sort of. Oke. Nggak Manado banget, tapi memang ingredients-nya Masih jalan sekarang. Red Hot Spicy. pandemi. Oh, pandemi kena imbas. Ya. Memporak-porandakan kita waktu itu. Tapi berarti kegiatan lo apa sekarang? Gue kalau lihat sosmed, ntar tiba-tiba dia pelayanan di penjara, ntar besok dia lagi timbang-timbang beans, ntar besok lo lagi berenang sama anak lo. Your life seems like so much fun kalau kita lihat di Instagram. Banyak elemen-elemen yang menarik gitu loh, nggak cuma manggung. Terus udah orang kan banyak tuh yang mungkin Manggung hanya aja. dia mau menampakkan itu di dalam sosmednya, nggak salah juga. Tapi kayaknya hidupmu warna-warni di sini. Kegiatanmu apa aja begitu sampai di sini? Begitu Setelah lo lah. adjust. Ya begitulah seperti yang kelihatan sebenarnya apa adanya kurang lebih kita jalanin hidup lebih apa adanya di Bali karena ya mungkin itu juga yang Tuhan mau ya.
bener-bener lepasin dari image kota besar. Gue sih ngomong sama sebentar, istri gue gue. maaf. Nggak ada salahnya juga bila sekarang Anda sedang duduk dan merasa gue di kota besar, mungkin panggilan Anda di sana. Panggilan orang kan beda-beda ya. Kan ada yang ya kita modal kayak kita mungkin harus pindah. Kan ada kan beberapa temen yang tapi gue rasanya gue di kota besar, masa gue salah? Enggak. Didengerin aja tuntunannya kemana. Oke, Nggak lanjut. mesti. Oke, sorry. Jadi ya kegiatan gue jadi apa adanya tuh maksudnya gini loh. Bukannya dulu tuh gue dibuat-buat juga, enggak. Maksudnya yang ditampilkan di sosmed gitu ya. Ini kan konteksnya. Jadi gue lebih ke kegiatan keluarga dan gue dituntun Tuhan yang tadi gue sharing di awal untuk lebih touch the people di Bali ini. So, itulah makanya ada kegiatan di penjara. Jadi gue sama istri gue kita sepakat ngerintis. Sebenarnya itu dari Jakarta kita udah ngerintis hal ini, pergerakan ini namanya Rumah Pengharapan Nirwana. Rumah Pengharapan Nirwana. Awalnya dari keluarga dulu ya, kita punya ibadah keluarga, kita sebut jalan terang ministry, terus ada teman-temannya istri. Akhirnya pas sampai ke Bali lebih kepada pelayanan di jalan, di TPA, kita bagi-bagi berkat lah, kita bagi-bagi makanan. TPA tempat penitipan anak. Tempat pembuangan akhir. Pembuangan akhir. Oh, oke, malah tempat pembuangan akhir. Oke. Jadi terus di jalan. Pandemi sekalipun kita bagi-bagi makanan ojol di jalan. Terus akhirnya Tuhan tuh ingetin lagi sama ke gua. Pelayanan penjaramu aktifkan lagi. Gitu loh. Gue di Jakarta udah aktif pelayanan di penjara, tapi sebagai pengisi acara. Oh iya, datang gonjeng, Evan pulang. Bahkan sorry itu saya nih, kalau nggak ada PK-nya agak kecewa gitu. PK itu persembahan kasih ya guys. Jadi kalau pelayanan tuh kita diamplopin dikit lah, ganti ongkos, ganti waktu. Sebenarnya gua tidak mengutamakan itu. Sebenarnya. Iya. Tapi deep inside gue nggak jujur, ternyata gue pengen. Tapi pas nggak terima kok kecewa. Berarti kan salah dong. Tetot. Nah, akhirnya gue dibenerin lah pada saat gue responin tuntunan Tuhan di Bali. Di sinilah gue dibenerin. Gue diingetin Tuhan, penjara. Gue datang lagi ke penjara, gue masak. Penjara di Bali nih? Ya, gue masak sama istri gue di restoran, bawa makanan, minuman buat mereka. Gua nggak nyanyi seperti dulu, gua ada di stage gitu istilahnya, gue di depan, gua sebagai pengisi acara atau artis, enggak. Gua ngeblend sama mereka cuman pakai gitar kopong, gua yang main, gua yang bawa makanan, gua yang nyanyi, gua yang sharing in a small group aja. So gua lakukan itu dengan setia beberapa tahun, 2-3 tahun, akhirnya gue dipertemukan. 2 tahun terakhir ini gue fokus di penjara anak. Oke, tambah fokus nih. Tambah fokus. Memang yang lain tetap penjara dewasa tetap gue jalanin. Bahkan gue udah dapet surat resmi dari Dirjen Kemenkumham Pusat untuk penjara-penjara. Oke. Atas nama gue. Oh, oke. Jadi lo kayak resmi ya? Bisa masuk ke penjara untuk melayani. Iya. Jadi dengan surat itu nggak banyak pertanyaan di penjara, langsung masuk pasti ya. Which is nggak perlu surat itu juga gue udah ngejalanin sebenarnya. Cuman kayak ketika ada itu ada official. Gue nggak tahu nih maksudnya apa nih. Gue jalanin aja nih. Kenapa nih harus resmi nih? Kedepannya mungkin ada apa nggak? Gue nggak tahu. Oke. Sekarang gue bawa aja surat itu. Gue punya surat itu. KTP lo masuk deh ya. KTP lo masuk penjara. Oke. Jadi ya gue di musik iya, tapi lebih ke tuntunan. Makanya apa yang lo bilang tadi di sosial media, gue seperti itu. Nimbang kopi, ya. Gue sekarang sibuk untuk ngejalanin perusahaan. Gitu. Fokusnya ke sana. Gue sekarang produsen kopi. Ya,
brandnya Forgive Coffee. Nah, gue bawa nih. Baru mau nanya. Tadi belum aku udah dikasih oleh-oleh ini namanya Forgive Coffee. Ya. Sampai deg-degan kalau ada tukang kopi datang ke toko kopi kita, kan Akang-akang takut kopi ya. ya. Takut akang-akangnya menilai kopi kita kan, cie. Tapi ini menarik nih, namanya Forgive Coffee. Nah, ini bisa kita beli di mana nih? Itu sengaja yang kebalik. Nggak apa-apa. Abaikan. kan? Nggak apa-apa. Oh, ini, ini ada di toko oleh-oleh. Ada di beberapa supermarket di Bali. Oke. Ada di marketplace juga. Gitu. Jadi ini coffee drip ya? Kita kedepankan tajemin di coffee drip. Di coffee drip. Kita buka, kita tinggal taruh di gelas, kita siram air panas, jadi deh. Ya, terus long angkat. black. Dripnya angkat, Dripnya nikmatin. angkat, nikmati gitu ya. Jadi bisa dibawa kemana aja, bisa travel gitu ya. Oke, kenapa namanya Forgive Coffee? Ya itu, karena kita ngeresponin tuntunan. Pandemi kan, restoran gua tiarap. Ternyata restoran itu kedagingan juga. Oh ternyata pengen proof something. Pengen proof something ke diri sendiri si juga. Red Hot Spicy itu. Red Hot, makanya namanya juga masih ke musik-musikan kan. Red Hot, apain sih? Gitu. Tapi ya udah ya. Emang proses ya, memang ini juga kan, pedes maksudnya kan. Red Hot Spicy food. Nah, tapi lewat pandemi ya bersyukur ya. Pandemi memang ya bencana lah buat kita semua seluruh dunia. Tapi somehow buat gue pribadi itu satu jalan, satu pintu untuk gue masuk lebih pure lagi, untuk lebih murni lagi. Dimurnikan Tuhan. Dimurnikan Tuhan tuh nggak enak. Gak enak. Ya bersyukurnya kita ngalamin sama-sama sedunia ya waktu itu ya. Iya. Jadi gue nggak ngerasa sendirian gitu. Ya, pada saat pandemi bener sih, ya, semua sama-sama. Tapi kondisi di mana gue tiarap, semua teman-teman tiarap, gue ini ngobrol sana sini tiarap semua, somehow Tuhan ingetin lu yang harus bangkit dan lu yang harus angkat teman-teman lu. Nah, lu udah dipilih untuk leader, lu udah pernah di training, inget lagi ilmunya gitu. Iya, inget lagi ilmunya. Oke, gimana? Ya lu memberi gitu. Itu mah aneh sih ya. Konsep Tuhan itu aneh ya. Memberi, lu harus memberi. Di saat nggak ada. Gue nggak punya. Gue nggak punya apa-apa sama mereka. Gimana? Lu bisa memberi, lu punya sesuatu. Akhirnya somehow, pokoknya singkat cerita gue diingetin sebenarnya gue ini kopi, gitu loh. Kopi. Kenapa bisa kopi? Lo emang suka kopi dari dulu? Ya, dibilang suka banget, iya. Enggak, tapi emang gue ngopi sih. Oke, lo pengopi. Gue ngopi, dari gue kecil juga gue ambil kopi bokap gue, nyokap gue. Cuman nggak sampai gue bikin restoran nggak ada kopinya gitu, kopinya seadanya aja. Itu sebenarnya gue nggak percaya gitu sama kopi. Tapi memang Tuhan ingetin di belakang tadi kita ngobrol ya, bener banget. Salah satu yang Tuhan ingetin, kopi itu media. Nah, kopi media, lewat kopi kita ngobrol, lewat kopi lu bisa berbagi. Akhirnya ya udah gue ikutin setahap, selangkah demi selangkah. Jadilah Forgive Coffee. Kenapa Forgive? Ya untuk memberi, untuk berbagi. Oh, forgive. Forgive. Bukan, tapi juga mengandung mengampuni. Arti diampuni dan mengampuni. Oh, iya. Gitu. Kita nggak mungkin bisa memberi kalau kita nggak mengampuni. Lu mungkin gak sih lu memberi ke orang yang lu bete? Ya bete kan ngasihnya. Ya bete. Begitupun sebaliknya, lu nggak mungkin bisa mengampuni kalau lu nggak punya sikap memberi. Dan lo belum ngerasa diampunin gitu, lo gimana? Itu, gimana ya kan? Ya? Bener dong. Kalau lu nggak sadar lu tuh diberi, kan pengampunan kan pemberian dari Tuhan. Kita nggak layak, tapi dikasih. Tapi dikasih. Okay. Terus lu keep, kan ada tuh analoginya tuh di firman tuh. Kalau lu keep pemberian itu, lu nggak beri lagi ke orang lain, lu nggak bisa ngampunin. That's why pahit lagi, balik lagi. That's why kayaknya forgive namanya. Oke. Wow. Dan untuk memberi dan mengampuni ini, Forgive Coffee ini ada hubungannya sama Rumah Pengharapan Nirwana. Pada akhirnya dari sinilah kita bisa
membiayai operasional rumah pengharapan Nirwana yang adalah pelayanan buat penjara tadi yang sekarang sedang difokuskan ke anak. Dan ini lintas agama ya? Ya, lintas agama. Kenapa gue milihnya pelatihan, bukan pembinaan rohani? Karena gue nggak mau yang nerima pemberian dari Tuhan itu hanya sebatas satu label, kelompok orang tertentu, betul. Karena pengampunan Tuhan untuk semua. Betul. Ya. Gue nggak mau. Karena gue dapat panggilannya itu. Wow. Ke semua, nah bukan ke mereka saja. Ya. Tapi mereka ya kalau ya satu kelompok tertentu ini tetap lo harus perhatikan, tetap. Cuman jangan hanya mereka. Jadi dengan berjualan ini, lo bisa funding kegiatan rumah pengharapan Nirwana itu. Tapi kalau secara manusia, gue tetap harus nanya ya. Ini tetap bisa menyumbang terhadap operasional pribadi nggak? Maksudnya kan kita tetap aja kan ini ada bisnisnya gitu kan? Kita tetap terima berkat lewat bisnis ini, atau lo merasa enggak, Tuhan berkatin lo justru lewat pintu lain, bukan lewat jualan kopi? Lewat pintu lain. Pintu lain. Dan dari sini juga kita kan ada operasional untuk ya namanya bisnis kan ada hitungannya. Nah, profit bersihnya di luar operasional full untuk rumah pengharapan. Profit bersihnya. Okay. Profit bersihnya full untuk. Paham. Jadi sudah dipotong operasional semua. Ya, paham. Yang ngerti lah, udah orang bisnis kan. Mau potong atas, potong bawah. Jadi profit bersihnya itu full untuk. Oke. Operasional rumah pengharapan di rumah. Oke. Ini ada di ini nggak sih kalau mau belanja online, toko hijau, toko orange sudah ada? Toko orange ada, toko hijau nggak ada kayaknya. Di toko orange namanya apa? Forgive Coffee. Forgive Coffee, cari di toko orange, oke? Selain minum kopi yang membuat Anda mengingat bahwa kita sudah diberi dan kita wajib memberikan lagi, kita juga akan support yang namanya rumah pengharapan Nirwana. Begitu kan Pak? Betul, gue sebutnya pay it forward. Pay it forward. Kalau nggak salah itu judul film. Iya, judul film, benar. Iya kan? Ya. Si anak kecil tuh. Yes. Dan dia memberikan kebaikan lagi, dia nggak ini. Iya, tanpa memandang kan, lu udah pay it forward. Jadi nggak balikin ke orang yang memberi, gue balikin ke orang lain yang gue temui. Yang adalah ciptaan Tuhan juga. Itu kan yang Tuhan mau sebenarnya kan. Ketika ada yang kelaparan, kita kasih makan. Ketika ada yang butuh pembinaan, butuh pengayoman, pelatihan, tuntunan. Contohnya kayak orang yang anak yang sudah bebas dari penjara anak, mau kerja nggak bisa kerja karena nggak punya SKCK, kita bina lagi supaya kita bisa keluarkan surat rekomendasi kerja. Dan lu bisa keluarkan itu? Rumah Pengharapan Nirwana akhirnya bisa mengeluarkan surat itu? Karena kita berdasarkan agreement aja sama rekanan-rekanan. Kayak lu nih, kalau lu mau jadi rekanan Rumah Pengharapan Nirwana, wah terbuka banget nih. Akhirnya ada agreement seperti itu, ya kita bisa tuntun anak-anak ini untuk bekerja. Under bimbingan tetap. Siap kembali ke masyarakat, gitu ya anak-anak ini ya? Karena mereka nggak mau kok balik lagi ke situ sebenarnya. Ini kan lo bilang anak-anak ya, berarti ketika mereka masuk penjara untuk pertama kali itu sekitar umur berapa ya Jo? 14, mulai dari 14 mereka umurnya sampai 19. Apa masalah paling umum yang lo lihat dari anak-anak ini sampai mereka bermasalah dan harus masuk penjara? Yang paling common, tuh kan sama, sini tuh kan sama. Gue nggak sebut akibatnya ya, gue sebut penyebabnya boleh kali ya? Iya, itu maksudnya. Gue penyebabnya adalah pola asuh orang tua yang kurang. Ya, jadi kurang karena nggak hadir atau kebanyakan anak atau macam-macam. Ternyata di Bali juga gue baru nemuin nih, di panti asuhan ada anak di sana, tapi orang tuanya ada juga di rumah. Gue bingung kok ada orang gitu ya. Oh, karena nggak mampu. Dititip. Karena nggak mampu, aduh sedih banget. Nggak mampu dititip di panti asuhan. Nggak tahu kapan mau diambil lagi gitu ya. Aduh, ini orang, aduh. Nggak, tapi banyak loh Jo. Jadi bukan karena orang tuanya nggak ada, ya? Karena nggak mampu. Nggak mampu. Ya, that's why off the record, tadi gue ngobrol juga sama Mas Pong, ada lagi satu tuntunan Tuhan yang besar nantinya, tapi masih belum bisa gue ceritain. Tapi itu
ada hubungannya sama ini. Tuhan lagi memberikan tanggung jawab lagi yang lebih besar Wow. untuk menyentuh orang tua yang nggak mampu ini pada akhirnya. Ya. Gimana supaya anak-anak ini bisa kembali ke rumahnya? Ada kok orang tuanya. Dan orang tuanya juga harus kita bina, harus kita kasih penyuluhan, kasih tuntunan supaya jadi orang tua yang bisa memberikan. Lu kerja sama pakar-pakar gitu nggak? Sama psikolog mungkin? On the way. Psikiater? On the way ya? Akhirnya Jadi, Tuhan pertemukan sedikit itu. demi sedikit. Jadi sejauh ini modul masih lo bikin sendiri untuk pembinaan berdua istri ya? Mm-mm. Wow. Jadi baru beberapa hari yang lalu ternyata dikoneksikan ke dinas sosial. Oh, that's good. Bukan gue yang nyari, gue nyari nggak pernah gue melangkahkan kaki di sana. Akhirnya Tuhan pertemukan. Dinas koperasi sudah lama, sudah berapa tahun terakhir sama dinas koperasi untuk urusan ini dulu kan, motornya dulu nih, bensinnya dulu yang Tuhan siapin. Jadi sama dinas koperasi dan pasar sudah lama kita bekerja sama Ya. ya, untuk Forgive Coffee. Sampai semua udah lengkap nih guys. Jadi udah lengkap PT, BPOM, halal. Jadi udah itu dulu yang diberesin sama Tuhan. Udah beres tuh ya? Udah Secara beres. legalnya beres. Legal udah Jadi nggak ada beres. masalah. Sekarang udah mulai masuk nih ke dinas sosial. Nanti sebentar lagi pasti yang lain-lain. Apa sih? Ibu dan anak apa sih? Pemberdayaan ibu dan anak Ya, kalau nggak salah. ya. Nah, itu juga. Pemberdayaan perempuan. Perempuan dan anak. Itu juga udah lama dapat tuntunan dari kakak rohani gue juga, salah satu kakak rohani di Jakarta. Kak Yosi. Okalu. Oh, oke. Ya kan gue dulu tergabung di Good Friends. Iya, oh iya Good Friends ya. So Sebuah persekutuan pertemuan fellowship lah di Jakarta. ya, Iya. sampai sekarang masih lah gue keep in touch terus sama. I see. Jadi ya kayak gitu, Oke. mau lebih panjang ya. Bagaimana cara lo selalu membalance diri lo ketika lo sedang gini? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena banyak teman-teman yang pelayan yang aku lihat, Nyon Sewu sebelumnya mohon maaf, ketika terlalu sibuk akhirnya melayani, mendengarkan tuntunan, yang di rumah lupa nih. Padahal kan lo juga punya anak ya. Balance-nya, oke. Itu dia, ini luar biasa sih Tuhan ya. Gue dibikin abis dulu sih sama Tuhan. Dibikin abis egoisnya gue, yang tadi gue bilang agama gue tuh musik, gue dibikin abis dulu. Sampai benar-benar gue ketemu sama jati diri gue yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, baru gue sadar, gimana ya, bukan sadar, baru gue bisa tahu langkahnya bagaimana menjadi seorang yang meresponi panggilan Tuhan, tapi juga menjadi suami sekaligus bapak yang bertanggung jawab. Gitu. Karena untuk jadi bapak, untuk jadi suami yang baik, yang sempurna dan bapak yang sempurna buat anak-anak itu kan banyak faktor. Salah satu faktor utamanya yang gue ketemu, lu tuh tanggung jawab dulu. Lu harus jadi orang yang bertanggung jawab atas istri sama anak, baru lu bisa jadi teladan di luar rumah. Otomatis di rumah dulu gue harus jadi suami yang bertanggung jawab, bapak yang bertanggung jawab, anak istri gue harus aman. Harus terpenuhi. Ya, kebutuhan mereka akan suami dan bukan ayah. berlebihan ya. Maksudnya kita udah lewat itu semua. Zaman dulu kita udah tuh ngerasain itu yang namanya berlebihan, gua ngartis. Kita kehidupannya glamor apa dikit-dikit ke Mau beli apa juga mall. bisa ya. Ya, mau beli apa juga ada, bukan Ya, bisa gitu ya. ya. Kadang-kadang Ada juga caranya deh susah. pokoknya. Nggak gampang, kita juga jadi public figure Ya, juga kerjanya susah. Ya tapi Cuman- kan channelnya ada, Ada, oke. bisa didanain nih, oke ini bisa. Gitu. Betul. Nah, itu dihabisin dulu. Oh, Tuhan. Sampai gue bener-bener yang gue lihat tuh, oke, istri, anak, tanggung jawab di luar sana, pelayanan. Wais, oke. Itu balance akhirnya. Ikut Tuhan tuh enak gak sih? Enak banget. Enak banget. Cuma deg-degan aja. Maksudnya ngedredeg terus gitu. Kita tuh digembleng terus. Plot twist. Ya. Jadi ya enak, cuma gemblengannya keras. Kita nggak boleh jadi lembek gitu. Oke. Itu aja sih.
Speaking of forgive lagi nih, bahwasannya ini memberi dan juga masalah pengampunan yang udah kita terima, lalu karena itulah kita bisa memberi kepada orang, begitu kan ya. Gue mau balik lagi ke ketika lo dulu masih artis itu tadi, masih Saint Loco. Nggak banyak berita yang bisa gue temuin di internet soal kenapa vokalis utama Saint Loco keluar dari Saint Loco, gitu kan. Susah loh nyari informasi Jangan soal salah itu. ngomong lo, bilang vokalis utama nanti Sensi. Oh enggak, kan memang ada dua kan, ada rapper Iya. juga, aku paham. Salah satu. Ya salah satu, aku paham. Tapi maksudnya kan tetap kamu frontman gitu ya. Kenapa gue bertanya ini? Karena gini, aku istrinya frontman. Suamiku dulu, ini aku bisa cerita sekarang karena masalahnya udah berlalu. Bahkan Oh ya, ada vokalis, dua juga ya? kan dia nggak, waktu itu nggak jelas tuh antara dikeluar apa dikeluarkan. Lalu ada vokalis baru udah duduk di kursi panas ini juga, kursi adem. Jadi udah kita ngobrol juga. Nah, gue tuh cuma mau nanya gini, sebagai istri, yang gue lihat kan waktu itu adalah ketika dia harus keluar dari band yang dia ikut bina, dia juga ikut naruh lagu, dia frontman, sama sebenarnya beban yang lain juga sama. Tapi untuk keluar dari situ kan bukan pemikiran sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ya. Bahkan gue sempat dipunggungin selama seminggu di tempat tidur tuh. Suami gue nggak pernahnya. Sampai gue gini, ini stresnya sampai begitu banget ya, sampai diajak ngomong juga nggak kayak ngelayang gitu. Serius loh. lo? Ngelayang gitu dia. Layang. Ada saat gini, keluarga, tapi kan dia juga punya keluarga di sana, right? Benar. And sebagai istri musisi, sebagai istri pemain band, kita sangat paham itu. Gue paham. Nah, waktu lu tuh apa yang akhirnya membuat lo, oke, gue harus keluar. Lu boleh cerita dengan bahasa lo? Kalimat lu bener banget, itu keluarga. Berat jadinya. Apalagi ya gue merintis Saint Loco itu mulai dari awal sama teman-teman. Sebenarnya pendirinya siapa? Yang menggawangi, yang ngajak gue Iwan sama Gilbert. Oke. Yang ngajak anak-anak yang lain semuanya Iwan sama Gilbert. Yang menggawangi mereka berdua. Kita merintis bareng dari lagu pertama ya, gue tulis sama Berry. Lo tulis lagu pertama sama Berry? Ya dari awal. Oke. Semua. 3 album, beberapa single. Itu semua. Nah, berat banget buat gua. Ibaratnya kalau ninggalin anak kan gak ada bekasnya ya. Nggak mungkin juga kita nulis lagu, terus lagu itu yang tadinya labelnya lagu lo gitu, menjadi lagu bekas lo. Oh iya. Atau bekas lagu lo. Nggak mungkin kan, lagu lo ya lo yang ciptain, lo yang nulis ya lo yang nulis. Gitu. Perkara mau dinyanyikan siapa Lo tetap yang melahirkan. Nggak mungkin ya. labelnya jadi ini bekas lagu lo. Okay. Enggak. Ya. Walaupun dijual putus sekalipun, itu lagu lo tapi dibeli putus atau dijual putus. Nah, jadi berat buat gua, cuma itu tadi gua pada akhirnya nyerah sama Tuhan. Gitu. Pergumulan gua beberapa tahun dari gua mau pakai kekuatan sendiri sampai gua nanya sama Tuhan, sampai Tuhan udah golin, gua takut lagi, khawatir untuk keluar, kontrak juga lagi jalan, jadi gua nggak bisa ninggalin kontrak tur setahun. Disitulah tapi itu di kontrak kalau di game apa sih namanya, stage terakhir ya apa sih? ya udah mau ketemu Udah naganya. mau ketemu naganya tuh. Final stage. Itulah Fight. tuh. Iya, disitulah tuh pergumulannya tuh. Yang ketemu uang lah, yang ketemu egonya sendiri lah. Tapi anak istri perlu. Ketemu fame, tanggung jawab sama kru. Iya. Kita kan bawa keluarga lain juga keluarga lain nih, kru kan. Wah, mikiran gua tuh, gua tau lah ya. Suamimu itu pasti ya juga sama. Kayak, aduh gimana nih, ini tanggung jawab besar nih. Gua yang ngerintis juga bareng dari awal, lagu di situ. Wah, akhirnya setahun itu pergumulan berat. Dan diizinkan atas ya, adalah ya, ada satu masalah memang diizinkan.
Cuma bukan masalah itu yang buat keluar, kan udah kita bahas ya. Jadi memang topik Tuhan izinkan, ada masalah yang pelik sekali, bam! Oke, this is the time, gue bilang udah gak bisa nih. Tapi bukan karena itu, bukan. Karena emang gue harus nyerah. Udah, gue harus nyerah. Lepasin ini. Gue harus nyerah sama Tuhan, gue harus lepasin. Lu mau sampai kapan pegang semua itu dari gua kok, kata Tuhan. Kalau gue suruh lepas ya lepas gitu. Lepas, kalau lu nggak percaya gue, lu nggak dapet apa-apa, lu nggak move on, lu nggak dapet apa-apa sedikit pun malah. Kalau lu move on, lu akan dapet yang lain. Kayak seorang anak gitu ya, kita sama-sama udah punya anak, mau itu, tapi ini nggak dilepas-lepas. Gimana mau dikasih gantinya? Ini loh, aku mama udah mau kasih kamu yang lebih baik. Iya, mama mau itu, tapi lepas itu nggak mau, lepas ini nggak mau. Nggak bisa, nggak dapet itu. Gitu aja kira-kira analogi. Tapi yang ngelepasinnya sakit. Sakit banget, orang udah sayang banget. Dan itu semua darah gue di situ kan, berdarah-darah di situ. Jadi kalau darah gue ditiadakan, ya nggak mungkin orang darah udah di situ. Udah nempel. Jejaknya masih jejaknya di situ, udah nggak mungkin ditiadakan sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau dibilang ya di diri gue senloko. Loh iya, nggak bisa dong gue lepasin. Masa sih nggak mau dilepas itu ditarik? Historinya nggak mungkin. Itu masa lalu kita, jejak sejarah kita itu. Apalagi gue nulis lagu kan. Jadi ya gue senloko. Nggak bisa gue memungkiri gue siapa ya. Gue senloko. Itu elemen yang menjadikan senloko juga bersama teman-teman. Makanya gue lebih suka berkata gini, gue bukan resign. Gue bukan keluar. Gua pamit untuk tidak bertugas lagi, gitu aja. Segala tugas apapun yang dulu gua aktif, gua pasif sekarang. Tapi gua tetap senloko. Jiwa lo. Lo mau gimana? Orang gua perintisnya, gua merintis, gua taruh lagu gua di situ, gua berdarah-darah di situ, gua yang bangun. Image gua di situ. Gua mau cabut, nggak bisa, apalagi orang lain mau cabut nggak bisa. Secara haki namanya punya siapa tuh senloko? Oh, kalau secara kontrak gue sama anak-anak pernah bahas tanda tangan di atas materai sih. Dan gue nggak tahu. Waktu itu tinggal berempat. Oke. Waktu itu tinggal berempat. Karena kan aslinya kan berenam. Aslinya berenam. Gak pernah ganti member kan, cuma keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu kan senloko tuh. Ya, pertama Nyong, terus Tius keluar, Nyong masuk. Iya. Nah, waktu kondisi lagi berempat tuh. Oke. Waktu kondisi lagi berempat, kita sign kontrak. Nama senloko atas nama berempat. Itu sih kalau nama. Oke. Tapi didaftarkan nggak waktu itu? Nggak, cuma perjanjian. Oh, nggak tahu deh kalau didaftarkan. Pokoknya itu di notaris. Soalnya masih waktu gua ngurus legal bisnis muncul kok senloko atas nama gua juga. Nah, tadi lu bilang nggak ada yang namanya bekas lagu, kayak nggak ada yang namanya bekas anak, ya namanya dilahirkan. Tuhan izinkan proses kreatif lewat lo lahirkan lah ini anak dalam bentuk lagu. Ya. Sekarang kembali gue nanya lagi nih, istri seorang songwriter soalnya. Urusan rights lo dan yang lain-lain lo udah urus juga itu? Publishing ada? Ya, publishing ada. Tapi jujur masih kurang rapi. Okay. Memang gue sadar di tahun-tahun ini apalagi ada fenomena copyright ya. Ya. Mungkin ini saatnya. Ya, tapi gue udah ngelakuin ini dari 2020 sih. Pelan-pelan gue udah mulai rapihin. Ya, cuma memang belum selesai. Berarti masih ada PR di situ. Masih ada PR. Karena kan digital nih nanjaknya begini banget nih Pak, apalagi setelah kita pandemi. Kita nggak sadar. Jadi hitungan detik. Iya. Hitungan jadi detik milikmu tuh ada di cloud itu tuh harus kita harus kita rangkul lagi. Rangkul lagi. Karena itu kan juga lagi. Menurut gue keranjang berkat Tuhan akan lewat situ juga bisa. Kapan aja kita nggak tahu. Betul. Kita siapin dulu. Sekarang kan Tuhan juga udah beresin motivasinya, jadi ya nggak ada salahnya kita rangkul untuk kita salurkan. Oke. Ya kan, karena motivasi gue kan udah ke arah sana, ke arah rumah pengalaman Iwan. Iya. Yang menjadikan nanti jalannya rada nanjak adalah ketika
harus omongin persentase rights itu ketika ada penulis lagu lain terlibat ya? Ya kan, ya begitulah. Ya, ya kan ketika udah ada orang lain kan formasinya berubah. Bukan kita sendiri lagi dengan publishing, dengan entah agregator, dengan apa, tapi kalau udah ada orang lain kan harus ada lagi tuh di situ tertulis. Ya, that's why untuk perlaguan, permusikan gue agak pelan sekarang. Proses kreatifnya. Karena berangkat dari pengalaman itu, agak ribet nih di Indonesia masih nih untuk urusan-urusan kayak gitu. Kepentok sana sini, ke label lah, ke haki lah, inilah itulah, ke publishing lah, mentok sana sini. Nggak sulit untuk kita ketemu win-win solution. Gitu. Memang dari awalnya pun, terserah off the record lagi ya, dari awalnya pun label juga udah agak ini kan, udah agak nggak adil lah buat kita penulis lagu dan pelaku musik. Ya kita sama-sama tahu lah 9% ya, 9% itu kan 9% men gitu, come on. Bagi berapa ya? Iya, bagi berapa lagi? Angka 9 itu udah viral buat kita pelaku musik, pencipta musik. Aduh Tuhan, come on man. Jadi buat gue beda tuh 1% sama perpuluhan ya Pak? aduh. Yang dikasih buat Tuhan. Oke. Iya. Kalau kontak sama anak-anak Senloko masih sering? Gua kontak, cuman kalau gua say happy birthday. Tapi kalau ke semuanya itu ya ucapin kayak selamat tahun baru kayak gitu. Selamat Natal masih ya? Kecuali yang memang nomornya udah gua nggak tahu gitu. Ada yang ganti nomor. Gua kirim nggak kekirim atau gimana. Jadi tapi kalau ketemu masih in speaking terms? Gua nggak pernah ketemu lagi. Oh udah nggak pernah sejak pindah ya? Sebelum pindah, actually sebelum gua resign juga emang udah nggak komunikasi dengan baik sih. Oke. Proses kreatif juga udah kurang. Jadi ya emang udah diakuin sih. Sama kita semua udah ngaku. Wah ini kekurangan sedang kita. memasuki musim gersang gitu, musim di gersang. dalam band. Berusaha agak gersang. Tapi sebelum gua resign tuh, gua masih ada proses kreatif sama anak-anak, which is akhirnya pas gua pamit masih ada lagu, dan akhirnya tuh satu lagu mau dipakai sama anak-anak, izin waktu itu lewat Naga Suara. Tapi sayangnya jadi pada saat proses kesepakatan sebelum gue tanda tangan kontrak itu udah rilis tanpa sepengetahuan gue, tanpa seizin gue. Respon lo terhadap itu sekarang? Jadi dulu waktu itu kaget, panas, darah muda juga kan. Pilihan gue cuma 2, lanjutin secara hukum atau gue nggak kasih, gue batalin. Which is yang gue pilih adalah gue batalin, karena gue nggak mau majuin secara hukum. Ya ini kan keluarga gue juga, mau gimana pun bagaimana. Ya gue nggak mau lah majuin secara hukum, karena terkait juga sama yang lain ya. Ada yang lainnya selain anak-anak band juga, ada yang lainnya juga. Gue ribet lah, udahlah. Ya, dengan sangat menyesal gue cut, nggak bisa gue kasih karena ya alasan itu. Ya mungkin. Tapi kalau lo sekarang nyanyi lagu, kalau lo nyanyi lagu yang ada di Senloko, misalnya lo manggung sendiri, nggak masalah itu? Gua dari awal gua pamit, gua memang sudah tidak membawakan partnya Berry kalau gua nyanyi. Oke. Jadi just the singing part. My part. Ya. Dan itu nggak ada masalah dari mereka juga ya? Kita pakai sama-sama. Tapi sebagai ini aja, etika gua. Gue punya etika, itu urusan gue pribadi, gue nggak bawain partnya Berry. Kemarin sempat lihat lo collab sama Slank itu apa ya? Slank kan main nih ke sini. Iya, ya itu bonus aja sih buat gue collab sama Slank. Ya ditawarin ya. Tawarin. Lagu mereka? Gue ambil, lagu mereka. Gue di kontak, tanggal, lagu, ngerok judulnya.
wih, gue lihat oke nih, wah liriknya juga bagus kan. Terus bonus lah gue sikat bleh gitu. Secara dari kecil gue ngefans juga kan, misalnya sama lagu-lagunya. Siapa kita yang enggak lah di Indonesia kan? Ya. Ya. Jadi ya udah dapat tawaran itu ya oke. Gitu. Sikat gitu. Oke, jadi apa planning lo ke depan nih buat hidup lo dan anak-anak kan tambah besar nih. Kalau yang besar kan udah yang adult, udah 21 tahun ya. Kita awasi dari jauh pun, Ya. dia biar belajar jadi dewasa dan mengepakkan sayapnya. Yang kecil-kecil nih, yang akhirnya merasakan Daddy Rockstar dengan kurikulum baru. Iya. Ya kan, kurikulum baru kan? Dengan kurikulum baru. Iya. Kalau untuk kebutuhan anak-anak ke edukasi udah pasti lah ya, kita sama-sama tahu sebagai orang tua udah pasti harus kita planning. Bohong lah kalau gua nggak punya planning. Tapi balik lagi, serahin ke Tuhan. Serahin bukannya nyerah, tapi lebih kepada percaya. Jadi kita boleh bikin planning, Rumah Pengharapan Nirwana, Forgive Coffee, bisnis apapun di luar ini semua. Gua sama istri juga ada tuh, yang lain lah. Ada skincare nantilah kapan-kapan sama istri. So planningnya tetap kita responin Tuhan, itu aja sih. Responin tuntunan Tuhan karena udah dikasih nih jalurnya, kedepannya juga udah jelas gitu. Ada apa? Enggak kamera. So jadi kedepannya lebih ke Rumah Pengharapan Nirwana, lebih ke Rumah Pengharapan Nirwana, Forgive Coffee, itu doa itu. Istri yang gue belum bisa cerita ini sedang Merintis sesuatu juga ya? sesuatu Oke. yang gue tetap terlibat di situ pastinya. Dan itu yang kita mau jalan ke depannya. Semoga hopefully akhir tahun dan awal tahun, pastilah awal tahun tuh udah pasti. Awal tahun lah ininya, ketentuannya. Gitu. Kemana lagi? Ya. Kemana lagi? Jadi ya, Jo Tirta tetap, gue tetap sih ciptain lagu. Bang lagu gue banyak sih gue bikin, cuman ya itu dia, gue lagi fokus ke perusahaan yang Forgive Coffee, gue produsen gitu, supply kemana-mana, gitu. Lagi sibuk di situ. Bahkan untuk single pribadi gue aja Masih belum kepegang. gue pandemi 2020 justru gue rilis lagu. Nah, judulnya Suarakan Nurani gitu. Cuman ini aja ya, maksudnya waktu itu cuma gitaran doang ya, karena kita kan kondisi waktu itu kan nggak mungkin kita ke studio atau apa. Gue bikin sendiri, gue bikin di home studio, lempar mixing mastering, terus lempar ke pasar. Tapi setelah itu gue cuma nyiptain, nggak banyak. Gue karena tersita waktu di sini. Fokusnya lebih ke sini. Lebih ke Rumah Pengharapan Nirwana dan Forgive Coffee. Oke. Jadi at the end of our episode nih, yang tadi dari awal kita melihat Jo Tirta yang nggak percaya Tuhan, marah sama Tuhan, apa pandangan lo terhadap Tuhan saat ini? Dia itu siapa buat Jo Tirta? Selain kata-kata everything ya? Iya, penguasa tunggal. Penguasa tunggal. Kan Lord ya. Lord itu kan karena gue lebih seneng pakai kata Lord, Tuan, penguasa tunggal, penguasa gua gitu. So gua ini menurut apa yang dikehendaki yang gue lakukan, itu yang gue kejar sekarang ini. Kan dari lahir kita cenderung menurut apa yang ku kehendaki. Ku itu maksudnya diri kita maunya iya, apa? Maunya aku. Keakuan. Makanya
tuntunannya Tuhan di kitab suci itu matikan dagingmu, matikan dirimu, nolkan dirimu, penuhi Tuhan. Artinya penuhi Tuhan, iya cuma kehendaknya Tuhan yang terjadi sama hidup kita. Jadi itu yang lagi kehendakmu di bumi seperti di surga. Yes, doa Bapa kami. Gue juga rilis lagu rohani sebelum gue resign. Solo gue juga dua, judulnya Jalan Manau dan Percaya Aku juga itu rilis sebelum gue resign. Okay. Jadi benar-benar totally wrong kalau semua beranggapan gue pamit untuk tidak aktif lagi di band karena mau solo karir, karena ini, karena itu. Kurikulum hidup lo aja yang berubah. Iya. Kurikulumnya aja yang berubah. Oke. Kenapa berubah? Karena pemerintahannya Kamu kembalikan lagi kembalikan ke yang lagi harusnya. ke penguasa yang seharusnya. Jadinya berubah kurikulumnya. Iya. Gitu. Oke, Pak Pongki ada pertanyaan lagi mungkin yang mau diberikan, Ada yang kalau saya miss? udah puas banget. Ada yang miss, gue juga. Dia ngecek. Jangan gue sampai ngecek. Jangan sampai gue salah ngomong. Tapi ntar sama-sama lah ya kita ya. Pakai kacamata Lego tapi sebenarnya plus kayaknya gini. Emang Sama plus. banget. Emang plus. Kacamata makanya. baca ya sign. Aman kok. Aman Pak? Nggak ada yang ofensif, nggak ada, aman. Oke. Beneran. Nice. Oke sih. Oke. Kita bungkus. Jotirta. Udah nih. Udah. Thank you. Terima kasih untuk Aduh. waktunya. Terima kasih juga sudah mempersiapkan diri dengan begitu baiknya. Yes, karena apa ya? Aku melihat banyak sekali pergumulan dalam hidupmu dan kamu hanya ingin menceritakan bagaimana kamu diproses dan akhirnya sekarang hidup dengan kurikulum Jotirta yang baru di bawah pemerintahan Yes. Tuhan. Lebih kepada pendamai. Lord. Ya, Enggak, gue harus nih. Kan Wajib. lu udah terima Wajib. Tuhan Yesus, pasti lu ikut jalan dia. Wajib. Mendamaikan. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi dalam lini-lini kehidupan yang lain. Sukses untuk pelayanan penjaranya Siap. Rumah Pengharapan Nirwana. Sama-sama. Sukses untuk Forgive Coffee-nya, guys, ada di toko Orange. Toko Orange. Ya, inget ya, ini Dan bukan di hanya supermarket di Bali. di Bali, ini bukan hanya secangkir kopi enak, tapi juga kopi yang akan ikut mendanai pembinaan yang dilakukan Joe dan timnya bersama istri tentunya untuk anak-anak yang keluar dari penjara agar mereka bisa kembali lagi ke masyarakat dan berkarya dan diterima dengan baik, bekerja dengan baik juga. Betul. Betul ya? Ini masuk nih gua ke iklan. Boleh. Dan ini betul banget kata Mbak Sofi, nah, kakak kita ini. Try this and then hopefully you love it. Thank you very much. Sampai kita bertemu lagi ya. Please. Guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Dan ingat, you are loved. Sampai jumpa. Sama-sama. Thank you banget. Sama-sama, Mas Sofi.